Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Awal Purpose 32 semua. Perkenalkan, nama saya Ani Nafisyah Putri Pulungan, biasa disapa Ani, sebagai Duta Perpus SMA Negeri 32 Jakarta. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Bu Citra Karisma Setia, yang biasa disapa dengan Bu Citra. Beliau merupakan guru geografi dan fun fact-nya adalah wali kelas saya. Bu Citra, kita hari ini akan membahas apa ya, Bu? Oke, sebelumnya terima kasih Ani atas kesempatan yang telah diberikan. Insya Allah kita hari ini membahas tentang pemanfaatan surat kabar dan majalah gitu sebagai sumber belajar yang kita gunakan untuk pembelajaran sehari-hari. Nah, khususnya di mata pelajaran geografi. Baik. Oh iya ya Bu, kan perpustakaan kita masih berlangganan surat kabar atau majalah. Betul. Menurut Ibu bagaimana sih menjadikan surat kabar atau majalah tersebut sebagai sumber belajar khususnya mata pelajaran geografi? Oke, ya, ini sebelumnya Bu Citra mau memperlihatkan gitu ya, bahwa di perpustakaan itu ada koleksi majalah yang berkaitan dengan mata pelajaran geografi. Salah satunya itu National Geographic Indonesia. Sama di sini juga ada koran Kompas. Jadi koran Kompas itu memang untuk perpustakaan 32 sering berlangganan gitu ya, seperti itu. Nah, dari surat kabar dari majalah ini kita tuh bisa menggali. Jadi kan di surat kabar atau di majalah ini kan biasanya ada informasi-informasi terkini, berita-berita aktual, ya, artikel-artikel seperti itu yang bisa kita gunakan ya, khususnya kita sebagai guru ya, saya sebagai guru gitu bisa kita gunakan untuk menjadi sumber belajar dalam mata pelajaran geografi karena kontekstual gitu, karena masih hangat gitu yang karena baru viral dari kemarin juga ya Bu, bulan Desember kemarin gitu, jadi masih enak lah gitu untuk dibahas gitu ya, Bu, ya, seperti itu. Kemudian juga biar anak-anak meningkatkan kemampuan literasi. Jadi anak-anak nanti bisa sering baca ke perpustakaan gitu kan. Terus nggak cuma memanfaatkan sumber yang ada di Google misalkan. Anak-anak sekarang kan mungkin suka tiba-tiba kalau dikasih tugas langsung nih googling nih gitu, cara cepet, cara instan gitu. Nah, anak-anak juga bisa, sebenarnya masih banyak loh gitu sumber belajar lainnya, khususnya yang di Perpus 32 gitu ya, seperti surat kabar dan majalah seperti itu. Oke, kira-kira kajian geografi apa saja ya Bu yang dapat digali informasinya dari surat kabar atau majalah tersebut? Oke, dari surat kabar dulu ya. Ini Kompas. Jadi di surat kabar ini membahas tentang tutupan lahan hutan di Sumatera. Nah, ini kan kalau kita lihat ya dari segi fisiknya gitu ya. Nah, ini pakai kertas kalkir. Jadi memang kertas kalkir ini biasanya digunakan untuk membuat peta gitu, tapi mungkin kalau dulu kan secara manual, kalau sekarang bisalah pakai teknologi komputer seperti itu. Nah, ternyata di Kompas ini pakai kalkir gitu, sama dengan pemanfaatan ilmu di geografi gitu ya, seperti itu ya. Nah, ini bahasannya itu tentang tutupan lahan yang ada di Sumatera. Jadi di sini ada tutupan lahan dari tahun 1990, kemudian ada juga di tahun 2024 gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini sampai di ini tahun 2024 yang terakhir ya. Nah, untuk yang tahun 90 bisa dilihat mungkin ya, kalau Ani lihatnya kayak gimana nih? Ini kan hijau semua gitu ya. Hijau semua berarti kan di sini masih banyak sebagian besar, hampir sebagian besar atau malah seluruhnya itu adalah vegetasi ya, masih banyak vegetasi. Jadi tutupan lahannya tuh masih berupa hutan. Nah, hutan hujan tropis misalkan kita katakan. Jadi kalau di Sumatera tahun 1990 di sini di petanya itu dilihat ini adalah hutan hujan tropis dan masih menutupi hampir semua lahan di Sumatera seperti itu. Nah, terus
kita compare, kita bandingkan dengan di tahun 2024. Iya, Nah, banyak hutan yang gundul mungkin ya Bu. Betul, di tahun 2024 mungkin analisis tutupan lahan atau tutupan lahannya itu sudah berganti. Yang awalnya itu dari hutan gitu ya, kemudian berganti karena mungkin makin banyak kan sumber daya manusia di Indonesia gitu, jadi kebutuhan untuk masyarakat Makanan Indonesia juga pokoknya gitu ya Bu ya. betul makin banyak seperti itu. Nah jadi banyak dimanfaatkan juga gitu untuk kebutuhan manusia, sehingga untuk tutupan lahannya itu jadi berkurang di segi hutannya seperti itu. Nah ini berkurang juga. betul. Nah ini sangat bermanfaat gitu buat pembelajaran geografi karena kita bisa tahu keadaan sekarang tuh seperti apa di negara kita gitu. Jadi pembelajarannya tuh nggak yang bosen. Iya, biar nggak boring ya Bu. Bener, bosen terus jadi menyenangkan dan anak-anak juga jadi nambah wawasannya gitu tentang negara Indonesia, biar kan makin mencintai Indonesia, mencintai gitu. alamnya juga, mencintai alamnya juga, iya. betul. Nah, terus kalau yang di sini di majalah National Geographic, ini ada kaitannya sebenarnya ya, bisa kita kaitkan nih, misalkan dari yang di Sumatera ini yang tadinya tutupan lahannya hutan semua, kemudian berganti jadi untuk kebutuhan manusia ya seperti itu. Nah, kemudian bisa nggak nantinya ternyata pergantian tutupan lahan itu jadi bencana ke depannya. Nah, ternyata bisa seperti itu ya, bisa. Nah, kalau di National Geographic ini membahasnya tentang local wisdom, kearifan lokal. Nah, kearifan lokal kita bisa lihat bahwa kearifan lokal ini ternyata bisa loh jadi upaya gitu untuk mengurangi dampak dari bencana alam. Seperti itu. Nah, kalau di sini membahasnya tentang ada organisasi ya atau komunitas. Komunitas ini namanya Komunitas Penggiat Konservasi Alam Muria atau Pekamuria ya. Betul. Ini dibentuk pada tahun 2023. Nah, memang fokusnya adalah untuk menjaga kelestarian hutan muria. Nah, kan memang kalau kita mungkin Ani juga ya mengerti kalau misalkan kita mencintai alam, alam tentu akan lebih bisa mencintai kita gitu. Kalau kita bisa bersahabat dengan alam, pasti alam juga bisa bersahabat dengan kita seperti itu. Nah, ini komunitas ini mensosialisasikan gitu kepada kita kalau misalkan kita itu melestarikan alam, maka nanti alam juga akan cinta sama kita gitu akan memberikan manfaat yang lebih untuk kita juga dan nantinya kita bisa meminimalisir bencana alam seperti itu. Baik Ibu, berdasarkan penjelasan Bu Citra, ternyata banyak ya informasi yang dapat digali meskipun hanya dari satu surat kabar atau majalah. Artinya menjadikan surat kabar atau majalah tersebut sebagai sumber belajar yang tetap relevan ya Bu? Betul. Jadi memang surat kabar atau majalah ini masih relevan digunakan sebagai sumber belajar. Karena mungkin Ani juga ya sebagai anak sekarang gitu ya ibaratnya yang dikit-dikit misalkan lihat dari handphone gitu ya, terus dari website yang di handphone, di sosial media dan lain sebagainya, itu bisa jadi informasi-informasinya itu hoax atau bisa jadi samar gitu ya, kita nggak tahu itu kebenarannya benar atau tidak. Nah, kalau untuk di surat kabar atau majalah ini karena sudah melalui proses verifikasi, jadi bisa dibuktikan kebenarannya dan informasinya tentu valid gitu. Jadi anak-anak juga ya, Bu, ya? Betul fakta dan nyata gitu dan memang ini terjadi beneran gitu ya, nggak yang bohong gitu ya, hoax atau misalkan tidak diketahui kebenarannya seperti itu. Nah, ini valid banget gitu. Karena sudah melakukan verifikasi gitu ya Bu ya. Betul, dan terus anak-anak juga dan saya juga sebagai guru gitu ya, bisa mempelajari isu-isu hangat terkini juga gitu yang memang terjadi di negara kita khususnya. Nah, jadi ini sangat relevan lah, masih relevan dan
untuk pembelajaran yang menyenangkan juga bisa seperti itu. Kalau dari surat kabarnya sendiri? Ya sama dari juga, surat kabar surat juga kabar. sama. Nah surat kabar di sini malah lebih banyak ya, kita bisa lebih tahu informasi-informasi atau misalkan artikel-artikel gitu yang memang membahas tentang beberapa fenomena yang terjadi di negara kita gitu, seperti itu. Dan ini juga sangat relevan ya, karena ya kita kalau misalkan terpaku sama buku paket gitu kan, mungkin kalau buku paket teori-teori aja yang bisa kita baca ya. Betul. Terus itu juga mungkin kayak gimana sih Bu kenyataannya gitu, di dalam hidup nyatanya itu gimana sih? Benar-benar. Nah kalau cuma jadi nggak terpaku dari buku paket saja ya Bu ya. Nggak cuma terpaku dari teori. Nah untuk prakteknya gitu, prakteknya di kehidupan nyata kita bisa baca dari surat kabar dan atau majalah gitu ya, seperti itu. Baik Ibu Citra, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Semoga perbincangan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan juga Sobat OWL 32. Saya Ani Nafisah Putri Pulungan sebagai moderator pamit undur diri. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.